Selamat datang di Suara Dika. Kita ketemu lagi. Udah lama kita nggak ngobrol, udah lama kita nggak bicara-bicara tentang apa-apa yang terjadi di kehidupan saya, kehidupanku. Nah, di belakangan ini sekelilingku, telingaku, ataupun kalimat-kalimat yang berputar di sekelilingku itu adalah sebuah kesalahan atau tentang sebuah kesalahan. Yang pertama, kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Kesalahan adalah sebuah perbuatan yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Tidak ada orang yang terlepas dari sebuah kesalahan. Semua orang, besar, kecil, tua, muda, semuanya melakukan kesalahan. Yang menjadi permasalahannya adalah, ini menurutku pribadi, yang menjadi permasalahannya adalah kapan kita bisa memaklumi kesalahan tersebut. Kapan kita bisa mengerti kalau itu adalah sebuah kesalahan dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi untuk memudahkan, aku coba memisah beberapa fase kehidupan, beberapa umur kehidupan yang nantinya aku jadikan tolak ukur untuk sebuah kesalahan. Kita coba yang pertama. Yang pertama adalah fase di mana kita mungkin sekolah dasar sampai ya mungkin kelas 1 atau 2 SMP lah. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang yang masih berstatus sekolah dasar, orang yang masih belajar di sekolah dasar adalah dia ramai di dalam kelas. Itu adalah sebuah kesalahan yang wajar. Dia tidak membawa buku pelajaran yang harusnya dia bawa di hari itu. Itu adalah sebuah kesalahan yang wajar. Terus misalnya dia lupa mengerjakan tugas. Itu juga adalah sebuah kesalahan yang wajar. Kenapa aku menganggap hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang wajar? Karena yang seperti itu atau yang anak-anak seperti itu biasanya memang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi itu biasanya bukan dari anaknya. Jadi bukan murni dari anaknya. Misal, anak di sekolah atau di kelas itu ramai, ribut. Boleh jadi memang orang tuanya ketika di rumah itu interaktif. Orang tua dengan anaknya itu memiliki hubungan yang aktif, memiliki hubungan yang seru, memiliki hubungan yang menyenangkan, sehingga hubungan tersebut dibawa oleh anak ke sekolah. Makanya di sekolah ada anak yang cenderung diam, ada anak yang agak memerlukan tenaga yang lebih untuk mengaturnya. Nah, ini ada masalah lagi. Misal hanya ada satu anak yang aktif sekali. Nah, ini nggak akan jadi masalah karena fokus seorang guru hanya pada masalah itu tadi, anak yang aktif. Tetapi kalau ada 5, 7, 11 anak yang aktif, nah ini peran guru menjadi kurang maksimal. Bukan karena gurunya tidak mampu, ya boleh jadi gurunya tidak mampu, tetapi kapasitas yang dimiliki oleh guru boleh jadi tidak bisa membuat dia menenangkan seluruh kelas atau menenangkan
15 anak yang berlari misalnya. Nah, itu sebenarnya kesalahan yang ditambah dengan kondisi. Jadi anaknya di rumah udah aktif, di sekolah ketemu 10 anak aktif lainnya. Nah, jadi karena itu bergulir, karena itu bertumpuk, itu menjadi sebuah kesalahan yang wajar. Terus lagi, anak lupa buku, anak lupa PR. Sebenarnya kalau dari segi pandangku itu bukan karena anak nggak mau membawa, tapi bukan karena anak tidak mau mengerjakan tugas, tapi karena emang lupa aja. Karena mereka kan mungkin masih di fase bermain, masih di fase perlu untuk kemudian diingatkan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak SD, SMP 1 itu boleh jadi adalah kesalahan-kesalahan yang wajar dilakukan oleh seseorang. Peran orang tua ataupun peran guru adalah mengingatkan, adalah menyampaikan ke anak dengan baik. Lalu kemudian fase yang kedua adalah fase boleh jadi SMP kelas 3, SMA, dan kuliah lah. Ya, mentok kuliah. Kesalahan yang mereka lakukan itu misalnya masih asik bermain dengan dunia luar, sehingga pulang sore, sehingga pulang malam, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Nah, kesalahannya adalah atau itu terhitung sebuah kesalahan, tapi boleh jadi anak dalam tanda kutip belum mengetahui pengetahuan kalau ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Kalaupun mereka sudah mengetahui itu adalah sebuah bentuk kesalahan, maka mereka seharusnya itu mudah untuk diingatkan. Maka itu akan terhitung kesalahan yang wajar. Mereka mudah untuk mengerti, mudah untuk kembali. Atau ada alasan lain, misal seseorang yang berada di kelas 1 SMA, ia pulang lebih lama daripada jam biasanya. Misalnya dia harusnya pulang sore, ternyata dia pulang malam tanpa memberi kabar. Nah, kesalahannya adalah menurutku pribadi bukan di pulang sorenya atau bukan di pulang malamnya, tapi kesalahannya adalah kenapa dia tidak memberi kabar. Jadi kesalahannya bukan di perbuatannya. Kalau yang anak kecil SMP tadi kesalahan di perbuatannya. Yang sudah agak besar itu adalah kesalahan tidak memberi kabar kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kalau dia pulang malam misalnya, anak SMA atau kuliah yang harusnya pulang sore dia pulang malam. Sebelum pulang malam dia memberi kejelasan dulu sama orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya akan lebih memaklumi ketika dia pulang lebih lama dari waktunya. Nah, jadi itu yang fase 1, fase anak-anak melakukan kesalahan. Fase 2 yang remaja tadi, dia melakukan kesalahan dan disertai dengan alasan atau pertanggungjawaban lah. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah orang yang sudah besar. Ini yang jadi masalah. Orang yang sudah besar
dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak memberikan konfirmasi kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang menurutku besarlah. Karena apa? Karena seharusnya orang yang sudah dewasa itu memiliki pemahaman kalau dia melakukan kesalahan, ya dia di lain sisi memperbaiki diri, di lain sisi seharusnya dia juga berkomunikasi dengan pihak yang dia lakukan kesalahannya atau pihak yang bersangkutan dengannya dalam masalah tersebut. Apa yang terjadi ketika dua belah dua belah kubu atau dua belah anggota, dua belah kelompok itu berada dalam satu buah kapal, satu buah transportasi, satu buah tujuan, lalu kemudian salah satu di antaranya melakukan kesalahan dan tidak konfirmasi, tidak memberikan kejelasan, maka itu nanti akan berakibat fatal menurutku. Menurut kalian ya silahkan diambil pendapat masing-masing. Kenapa? Karena ternyata komunikasi itu penting. Kenapa? Karena ketika kita mengkomunikasikan kesalahan kita, maka orang lain akan lebih memaklumi kesalahan kita. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita sudah melakukan salah, kita tidak langsung konfirmasi, kita hanya diam saja. Apa yang akan terjadi setelah itu? Dua kubu ini boleh jadi akan saling membenci antara satu sama lain. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Boleh jadi mereka akan saling memaki, boleh jadi mereka akan saling mengumpat, boleh jadi mereka akan saling memberi kalimat-kalimat yang kurang baik. Padahal hal tersebut bisa dihilangkan atau diminimalisir ketika ada komunikasi. Komunikasi ini dari mana? Dari dua arah, nggak bisa cuma dari satu arah tok. Nggak bisa ketika ngobrol jadi dibilang berkomunikasi. Jadi bukan hanya berkomunikasi tapi berkomunikasi dengan baik. Dalam artian ya menerima kritik, menerima saran, menerima masukan. Bukan kok satu ngomong, satu mental, satu kasih masukan, satu mental lagi, satu diberikan kritik, satu nggak terima. Ini betul mereka ngobrol, tapi kan ini bukan komunikasi yang baik. Nanti buahnya jadi apa? Jadi saling berprasangka buruk. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena orang di sisi satu dan di sisi satunya itu bisa jadi akan berpikir, oh itu orang yang sudah berilmu, orang yang sudah memiliki pemahaman, kenapa berperilaku seperti demikian. Dan itu akan terus bergulir. Itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan terus semakin besar. Kapan hal tersebut bisa hilang? Ketika ada komunikasi yang baik di antara keduanya.